Hai, kami dari PR26. Saya Cynthia Gini Audinayulan dengan NIM 12S25035. Saya Ervina Christine Deborah dengan NIM 12S25059. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan praktikum UTSK. Langsung saja ke soal yang pertama. Saya akan membacakan soal pertama. Judul untuk soal yang pertama yaitu hitung nilai faktorial rekursif. Deskripsinya, buat flowchart program untuk menghitung nilai faktorial dari sebuah bilangan n dan dalam kurung 0 lebih kecil sama dengan n lebih kecil sama dengan 12 menggunakan rekursi. Untuk inputnya, satu bilangan bulat positif n, dan untuk outputnya hasil faktorial dari n. Langsung saja kita kerjakan ke dalam programnya. Jadi di sini kami mendeklarasikan si X dan si result. Sebelumnya itu kami menginput X-nya, dan sebelum ke pengerjaan si result sama dengan faktorial X ini, kami menambahkan fungsi faktorial. Kami merekursinya dengan fungsi ini, kami deklarasikan resultnya, terus kami buatlah parameternya si faktorial ini tuh in X. In X inilah akan kami buat kondisinya jika dia benar resultnya sama dengan 1, namun jika dia salah maka resultnya itu sama dengan in X dikali faktorial, terus dalam kurungnya ini fungsinya untuk menjumlahkan si nilai X yang akan kita input tadi dikurang dengan 1. Langsunglah lanjut ke sini, kami panggil kembali lah atau kami call si faktorialnya itu di assignment yang ini, result sama dengan faktorial buka kurung X, dan kami output result. Nah, nanti ketika kita merunnya, langsung saja kita buat sesuai apa yang diminta soal. Kita test case-nya, kita masukkan integer X-nya itu 5, dan akan keluar output hasil dari pemfaktorial angka 5 itu adalah 120. Disinilah kunci dari program ini untuk menambahkan faktorialnya. Tadi kami sempat kesusahan untuk melogikakan caranya ini. Ternyata kita harus menambahkan function manajernya di sini, dan kami menambahkan fungsi. Kemudian setelah itu kami menambahkan parameternya jadi integer in X. Setelah kami integer, kami return variabelnya. Return variabelnya itu kami masukkan resultnya, karena nanti kan si function integer X-nya itu dibuat untuk mencari si resultnya ini. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini saya akan membacakan kembali soal nomor 2, yaitu jumlah dari Fibonacci. Untuk deskripsinya, buat flowchart yang menghitung jumlah dari n bilangan pertama deret Fibonacci menggunakan pola for. Untuk inputnya adalah n atau di dalam kurung jumlah bilangan Fibonacci, dan untuk outputnya nantinya akan menjadi jumlah seluruh deret hingga n. Kita langsung ke programnya. Ini adalah program untuk soal yang kedua, yaitu Fibonacci, atau nama filenya adalah Fibonacci_sum. Yang pertama kami deklarasi yaitu n, jumlah deret, hasil, dan in. Selanjutnya kita input n-nya. Selanjutnya kita menggunakan ulangan untuk atau for dari i sama dengan 1 yang hingga n, yang dimana nilai awalnya itu adalah 1 dan sampai nilai akhirnya adalah n. Di sini kami assign lagi jumlah deretnya, yaitu 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah n. Kami assign lagi yaitu untuk hasilnya sama dengan jumlah deret. Kalau sudah selesai, dia langsung ke output. Outputnya menjadi hasil
di string dengan 1 ditambah 1 tambah 2 tambah 3 dan nantinya akan ditambah lagi dengan n. Setelah tadi outputnya, langsung saja kita run. Kita masukkan input sesuai permintaan soal, yaitu 5. Kita input 5. Ini sudah sesuai dengan permintaan soal, yaitu 12. 1 ditambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 pas dengan angka yang permintaan dari outputnya 12. Selanjutnya kita lanjutkan langsung ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah analisis nilai mahasiswa. Nilai deskripsinya adalah buatlah flowchart yang menerima n nilai mahasiswa dan kemudian menampilkan nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah. Gunakan array untuk menyimpan data nilai. Dan yang akan kita input nanti adalah masuk jumlah mahasiswanya dengan katakanlah masukkan jumlah mahasiswanya sama dengan 4, masukkan nilainya 80, 70, dan 90, dan 60. Nantinya masuk nilai-nilai yang kita masukkan ini akan diproses untuk mencari nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendahnya. Langsung saja kita ke filenya. Di sini kami mengerjakan sesuai dengan logika dan dengan menerapkan operator-operator serta statement yang kami tahu. Di sini kami mendeklarasikan jumlah rata-rata, min, maksimal, dan itu saja. Kemudian kami deklarasikanlah lagi nilainya ini dengan seperti yang diminta di soal. Kami menggunakan array kami membuat nilai ini dengan bertipe integer, tapi kami menggunakan array untuk menampung nilainya itu sebanyak 4 karena kami mulai array size-nya itu 4. Nah, kemudian setelah kami ini kan kami menginisialisasikan si i-nya itu sama dengan 0. Kemudian kami inputlah jumlahnya. Setelah kami menginput jumlahnya, kami masuk ke loopingan for. Loopingan for yang dimana variabelnya adalah i dan start value-nya 0 sampai 3. Kenapa 0 sampai 3? Karena jika di ulangan itu stepnya itu dimulai dari angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, 0, 1, 2, 3, 4. 0 sampai 3. Setelah itu, di dalam loopingannya ini, kami input nilai si i, kemudian kami kasih assignment jumlah sama dengan jumlah ditambah nilai i. Dan ini kami masukkan kondisinya. Kami masukkan kondisinya, kelimanya if i sama dengan 0, maka nilai max di sini kami definisikan sebagai nilai tertingginya, max sama dengan nilai i, min sebagai kami definisikan sebagai nilai terendahnya, min sama dengan nilai i, dan kami menghitung rata-ratanya dengan ekspresi jumlah dibagi 4, dan kami outputlah si rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Nah, karena keterbatasan waktu dan beberapa statement yang kami kurang persiapan untuk mengerjakan program ini, jadi program ini belum berjalan dan menurut kami salah, Pak. Karena ketika kita memasukkan jumlah mahasiswanya 4, dia masih jalan, tapi di saat kita memasukkan nilainya itu, Pak, 70, 80, 90, dan 60, kondisi kami ini belum tepat, Pak. Kondisi dan
penggunaan nilai maksimum di minimumnya Pak. Selanjutnya kami ke soal nomor 4. Langsung saja saya bacakan soal nomor 4, yaitu cek bilangan prima dan CTR. Buat flowchart yang menerima input bilangan N dan menampilkan semua bilangan prima lebih kecil sama dengan N. Gunakan fungsi khusus isPrima dalam kurung X untuk memeriksa keprimaannya. Untuk inputnya adalah N dan outputnya nanti semua bilangan prima dari 2 hingga ke N. Langsung saja ke programnya. Di sini programnya, yang pertama kami deklarasi N, selanjutnya kami assign N sama dengan 2, dan di sini kami menggunakan Rumus istimewanya Pak. Ya, rumus istimewanya di menggunakan while, yaitu isPrima X. Dan kalau dia dalam kondisi benar atau true, kita akan menginput lagi untuk N-nya, Dan akan di-assign. dan nantinya harusnya akan di-assign. Selanjutnya kami juga membuat seperti cara di Fibonacci itu Pak, sesuai dengan logika yang kami ketahui. Kami membuat fungsinya yang baru, isPrima, seperti itu Pak. Namun ternyata karena keterbatasan waktu dan materi yang tidak kami persiapkan dan tidak kami ketahui karena kurangnya persiapan kami, maka program ini tidak bisa dijalankan dan salah dan belum selesai Pak. Selanjutnya kami akan menjelaskan soal terakhir tentang simulasi kalkulator sederhana, di mana deskripsinya adalah akan dibacakan oleh teman saya. Saya bacakan soalnya. Buat flowchart dengan menu pilihan menggunakan switch atau if statement. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian. User memilih menu, lalu program meminta 2 bilangan dan menampilkan hasilnya. Langsung saja kita ke pemrogramannya. Oh ya, untuk menunya nantinya akan ada pilihan, yang pertama itu tanda tambah, yang kedua tanda kurang, yang ketiga tanda bintang itu yang sama dengan kali, yang keempat itu garis miring istilahnya pembagiannya. Dan nanti akan kami input di permintaan soalnya meminta untuk memilih menu yang ketiga, dan kami akan menginput si A-nya itu 4, si B-nya 5, dan akan menunjukkan hasilnya. Jadi saya akan menjelaskan kalkulator ini, kalkulator sederhana. Di sini kami mendeklarasikan beberapa variabel. Yang pertama itu A, B, hasil, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pilihan. Kami membuat tipe datanya itu sebagai tipe data integer. Di sini kami terlebih dahulu menginput nilai si A dan si B-nya. Kemudian di sini kita akan memilihkan menunya di sini dengan menginput pilihan menunya. Nah, di sini adalah beberapa kondisi untuk seperti yang pertama ini akan kita bahas satu persatu. Jika pilihan sama dengan 1 atau jika user memasukkan pilihannya itu 1, maka kondisinya akan memproses penjumlahan sama dengan A ditambah B. Langsunglah keluar outputnya setelah kami assignment. Lalu jika dia bukan pilihan 1, maka dia lanjut ke pilihan kedua. Jika pilihan sama dengan 2 atau jika user memasukkan pilihannya 2, maka akan memproses si A dan B-nya itu menjadi pengurangan, di mana assignmentnya adalah pengurangan sama dengan A dikurang B. Kemudian langsung saja dihapus setelah kami assignment. Dan peluang selanjutnya, jika pilihan sama dengan 3 atau jika user memasukkan pilihannya 3, maka dia akan memproses si A dan B itu menjadi keperkalian A dikali B dan akan
output di sini, perkaliannya, hasil perkalian A dikali B. Selanjutnya adalah if pilihan sama dengan 4. Jika user memilih menu yang keempat, maka si A dan B akan diproses menjadi pembagian seperti bagaimana di assignment ini, pembagian sama dengan A dibagi B. Langsung saja output dan kita akan mencoba merannya. Seperti permintaan soal, di soal untuk menu kita akan memasukkan nilainya itu 4, 5, lalu kita akan memilih menu yang ketiga dan hasilnya akan 20. Sebenarnya saya menyadari beberapa kesalahan di program ini, di mana kami terlebih dahulu menginput si A dan si B-nya. Padahal harapan dari soal ini yaitu memilih menunya terlebih dahulu lalu memasukkan nilai A dan B. Seperti itu, Pak. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih.